Selamat pagi saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di Renungan Pagi tanggal 8 Juni 2022. Kali ini bertajuk Kebesaran Tuhan. Teks bacaan diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Bacaan kita cukup panjang, tetapi saya akan membaca di ayat 24 saja yang menjadi poin untuk keseluruhan bacaan kita renungan pagi di hari Rabu ini. Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Saya mengambil ayat 24, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian berbunyi. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Sekarang saudara-saudara, marilah kita lihat beberapa pelajaran berharga mengenai hidup dari Mazmur bacaan kita kali ini. Yang pertama, kita akan lihat bahwa Tuhan adalah pengatur waktu. Itu bisa dilihat di ayat 19 dan 22. Disebutkan di situ demikian, Engkau telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Saudara-saudara, di sini ada aktivitas yang menakjubkan dari yang terjadi di atas bumi, termasuk benda-benda penerang diatur sedemikian rupa, menjadi pengatur waktu dan penentu aktivitas seluruh makhluk hidup di dunia ini, di atas bumi ini. Mereka melaksanakan aktivitas menurut habitat masing-masing secara teratur. Dan kali ini renungan kita pemazmur mempunyai kesimpulan bahwa Tuhan itu pencipta dan mengatur waktu. Dari Dialah Alfa dan Omega. Ditatanya semua ciptaannya menurut ketentuan dan peran masing-masing. Tuhan juga menata seluruh ciptaannya bergerak menurut ketentuan Tuhan, menjalani hidupnya dan kegunaannya tepat seturut dengan kebutuhannya. Diciptakannya siang dan malam, dan diperintahkannya benda penerang yang berfungsi dan berperan dalam setiap waktu yang Tuhan berikan. Matahari bersinar sejak fajar menyingsing hingga tenggelam, yang memberikan energi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Bila malam tiba disambut dengan bulan dan bintang, makhluk hidup mempunyai mata rantai kehidupan dan semuanya tergantung pada seluruh energi yang dipancarkan matahari. Ketika malam tiba, Tuhan memerintahkan bulan dan bintang menghiasi langit indah dan menerangi jagat raya yang penuh keindahan. Seturut dengan pergantian waktu siang dan malam, maka aktivitas makhluk lainnya ikut beradaptasi. Kedua adalah tentang laut dan kebesaran Tuhan. Mazmur 104, kita akan melihat ayat 25 sampai 26. Disebutkan di situ, lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Kapal-kapal belayar dan lewat lautan yang telah dibentuk untuk menyesuaikan perjalanan hidup. Lalu pemazmur menjelaskan bagaimana pengaturan yang menunjukkan dan menakjubkan tentang aktivitas benda penerang. Pemazmur juga mengingatkan aktivitas di laut, adanya makhluk hidup di dalamnya, dari yang kecil
maupun ikan yang besar, baik itu ikan laut dan lain sebagainya. Selain sumber makanan, pemazmur melihat manfaat laut dan segala kehidupannya. Ketiga, semuanya menantikan Tuhan. Itu bisa dibaca di Mazmur 104 ayat 27 disebutkan. Semuanya menantikan engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Termasuk aktivitas benda angkasa, bumi, dan makhluk yang di atasnya. Serta laut dan segala kegunaannya memancarkan mata rantai kehidupan. Seluruh aktivitas di angkasa, di bumi ini, di laut ini tidaklah bergerak dengan sendirinya, tetapi digerakkan dan diatur oleh Tuhan. Itulah sebabnya pemazmur menyampaikan pesan, semuanya menantikan Tuhan. Tuhan berfirman, maka jadi. Tuhan memerintah, maka terlaksana. Itulah kebesaran Tuhan. Keempat, Tuhan membarui semuanya. Itu bisa dilihat di Mazmur 104 ayat 30 yang berujar demikian. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Ada sisipan yang menarik di ayat 30, saya ulangi, di ayat 30 ada sisipan yang menarik tentang ketakjukan yang ada. Pemazmur mengangkat inilah kekuasaan dan kebesaran Tuhan atas ciptaannya. Namun menitipkan pesan penting agar Tuhan bekerja di dalam ciptaannya untuk membarui bumi ini. Dan hal yang penting sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hidup di dalam dosa dan cenderung berdosa. Dosa telah merusak yang baik. Manusia berdosa akan merusak hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dan merusak hubungan manusia dengan Allah. Maka dalam pemazmur ini menitipkan pesan, jika fungsi-fungsi ciptaan tidak pada porosnya, kiranya kita yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus terpanggil untuk membarui diri, membarui lingkungan sekitar, dan terpanggil untuk membarui dunia demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya lewat kehidupan kita, lewat anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan di hari Rabu ini Tuhan. Biar kami boleh mengenal seluruh karya ciptaan-Mu Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terlebih ketika kami menjalani hidup pada hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami Tuhan. Dan biarlah kami seturut melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah peziarahan hidup kami. Haleluya. Amin. Salam sehat dan tangguh.